Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu malam Ahad 24 Dzulqa'dah 1445 Hijriah, bertepatan dengan 1 Juni 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Muhammad di kota Denpasar, Bali, dalam sebuah kajian Islam ilmiah dengan tema meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lemah lembut. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu laha. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum, kaum muslimin jamaah Masjid Muhammad Denpasar, Bali yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan malam ini kita membahas sebuah tema yang berkaitan dengan akhlak dan adab. Dalam aspek kehidupan seorang muslim, akhlak dan adab adalah hal yang sangat penting, dan dia termasuk dari bagian aspek kehidupan seorang muslim. Aspek kehidupan seorang muslim ada yang berkaitan dengan akidah, yaitu kullu ma ya'taqiduhu al-muslim fi qalbihi i'tiqadan jaziman la yatatarraqu fihi syakkun aw ar-rayb.
segala yang diyakini oleh seorang muslim dengan keyakinan yang kokoh, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Kemudian ada yang berkaitan dengan ibadah, dan termasuk akidah, perkara-perkara akidah di antaranya rukun iman, beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul, hari akhir, beriman kepada takdir baik dan buruknya, beriman kepada masailul iman, permasalahan-permasalahan keimanan seperti hukum murtakibil kabira, pelaku dosa besar. Kemudian huququr ra'i wal ra'iyah, termasuk dari perkara akidah adalah hak para pemimpin dan hak rakyat. Kemudian huququ ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam was sahaba ridwanullahi alaihim, yaitu hak para ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kemudian juga yang berkaitan dengan karamatul auliya. Ini semua hal-hal yang berkaitan dengan perkara akidah. Kemudian di dalam aspek kehidupan seorang muslim juga ada yang berkaitan dengan ibadah. Ibadah adalah pengabdian diri, al-khudu' wal-dhul, mengabdi, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bil mahabbah, dengan penuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan ucapan seperti berzikir, berdoa, baca Quran, ataupun amar ma'ruf nahi munkar, tawasaw bil haq, tawasaw bis sabar, saling menasihati dengan kebaikan dan saling menasihati dengan kesabaran, an-nasihah, nasihat, atau ibadah-ibadah yang berkaitan dengan amalan-amalan qalbu seperti al-ikhlas, al-mahabbah, al-khawf, rasa cinta, rasa takut, ar-raja, rasa harap, at-tawakkul, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-khasyah, ar-raghbah, ar-rahbah, rasa takut kepada Allah dengan penuh pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kepada Allah dengan menjauhi apa yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah aspek ibadah yang berkaitan dengan qalbu seorang muslim. Atau aspek ibadah yang berkaitan dengan amalan lahiriah seperti salat, puasa, zakat, haji, berbakti kepada orang tua, memuliakan tamu, kemudian menghormati tetangga, dan seterusnya. Ini aspek yang kedua dari kehidupan seorang muslim. Ada aspek yang ketiga, yaitu muamalah, seperti akad pernikahan, akad jual beli, akad sewa menyewa, akad simpan pinjam, kemudian talak, rujuk, nikah. Ini adalah aspek kehidupan seorang muslim dalam perihal muamalah. Kemudian yang kita pelajari pada malam ini adalah aspek yang keempat, yaitu aspek adab dan akhlak. Dan kedudukan akhlak di dalam agama Islam sangatlah tinggi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Innama adatu hasr. Innama adalah huruf untuk membatasi. Artinya kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, aku diutus tidak lain hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Ini menunjukkan bagaimana kedudukan yang tinggi tentang akhlak di dalam agama Islam. Belum lagi kita dapati di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang
keutamaan akhlak yang mulia di dalam agama Islam. Di antaranya hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa beliau bercerita, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang amalan apa saja yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah artinya mengabdi diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan fi'lu ma'mur wa tarku mahdzur, mengerjakan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang. Itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hubungan kita dengan manusia, wa husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik terhadap manusia. Lihat bagaimana pahala berakhlak yang baik, amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ketika mengomentari hadis ini, beliau mengatakan, jama'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam baina taqwallahi wa husnil khuluq. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis ini mengumpulkan antara ketakwaan kepada Allah dengan akhlak yang baik. Lianna taqwallah tuslihu ma bainal 'abdi wa bain rabbih. Karena takwa kepada Allah memperbaiki hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang diibadahinya. Wa husnul khuluq yuslihu ma bainahu wa bain khalqih. Sedangkan akhlak yang baik memperbaiki hubungan antara dia dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Pahala dari akhlak yang mulia. Amalan yang paling banyak memasukkan seorang hamba ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ingin masuk surga, perbaiki akhlak. Yang kedua, ingin di dalam surga dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perbaikilah akhlak sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaq." Artinya sesungguhnya yang paling aku cintai, ahabbikum adalah ismu tafdhil, kata komparasi dari yang dicintai, yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa aqrabikum adalah ismu tafdhil dari qarib, dekat, paling dekat kedudukannya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Ahasinukum akhlaqan, orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian, yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Berarti kullama kana al-mar'u ahsana khuluqan kana aqraba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali seorang hamba lebih baik akhlaknya, berarti lebih dekat kedudukannya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat. Bahkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu yang kedua, keutamaan pahala dari akhlak yang mulia. Dan ini menunjukkan pentingnya akhlak yang mulia. Bahkan kadang seseorang bisa membuat orang senang bukan dengan harta. Ini yang hadir ratusan orang, mungkin saya bagi-bagi harta, tidak semua senang. Ada yang merasa kurang, ada yang merasa sedikit, ada yang tidak dapat. Tidak semua bisa kita senangkan dengan harta. Tetapi kita bisa menyenangkan orang dengan akhlak baik yang kita miliki. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Al-Bazzar dalam kitabnya Al-Musnad
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innakum lan tas'un nas bi amwalikum." Sesungguhnya kalian tidak akan pernah, lan harfu nafli ta'bid, tidak akan pernah sama sekali melapangkan hati orang-orang, membuat orang senang dengan kalian, dengan harta kalian. Susah. Apalagi manusia tamak. Ya, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min mal labtagha thalithan." Kalau seandainya anak manusia memiliki dua lembah harta, dia ingin yang ketiga. Seorang manusia tamak terhadap harta. Susah untuk dilapangkan dadanya dengan harta. Dikasih berapa kurang, dikasih berapa kurang. Walakin yasa'u minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Akan tetapi melapangkan kepada mereka sesuatu dari kalian adalah dengan wajah yang tersenyum dan akhlak yang baik kepada seseorang. Saat bertemu, tersenyumlah dengan senyuman yang paling indah yang engkau miliki. Ketika engkau bertemu dengan saudaramu, hadapkanlah wajahmu kepadanya, tersenyumlah. Sesungguhnya orang akan pertama kali melihatmu sudah senang, dan orang akan lapang dada denganmu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kedudukan akhlak yang baik di dalam agama Islam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan akhlak yang baik adalah amalan yang paling memberatkan timbangan di hari kiamat. Kita harus percaya ada 3 hal yang ditimbang dari kita di hari kiamat. Diri kita akan ditimbang, buku catatan amal kita akan ditimbang, dan amal ibadah kita akan ditimbang. Dan yang paling berat, memberatkan timbangan kita di hari kiamat, yang dengan berat timbangan pahala kita akan selamat dari siksa Allah, adalah akhlak yang mulia. Sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai' athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada syai'. Syai' adalah kalau dalam bahasa usulul fiqh a'amul umum. Hal yang paling umum di segala yang umum di dunia ini. Tidak ada, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, tidak ada sesuatu apapun. Makanya tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Pakai kata syai', laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan ini, ma min syai', tidak ada sesuatu apapun. Dan syai' di sini nakirah fi siyaqin nafi fata'um. Nakirah, kata yang tidak jelas dalam bentuk penafian menunjukkan keumuman. Tidak ada amalan apapun yang lebih berat di dalam timbangan dari akhlak yang mulia. Semua amalan kalah dengan akhlak yang mulia. Oleh karenanya, termasuk akhlak yang mulia ini sedikit menyimpang. Termasuk akhlak yang mulia adalah menyambung hubungan rahim. Aib seorang muslim untuk memutuskan hubungan rahim. Dan tidak ada dosa yang Allah ingin segerakan siksanya di dunia ma'amad dakharahu fil akhirah, disertai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala simpan siksanya nanti di akhirat, dibandingkan memutuskan hubungan rahim, karena dia kebalikan dari akhlak yang buruk, kebalikan dari akhlak yang mulia, yaitu akhlak yang buruk. Tidak ada amalan apapun yang paling memberatkan di timbangan dibandingkan akhlak yang baik. Di dalam lafaz riwayat Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan tambahannya,
Wa inna sahiba husnil khuluq la yablughu bihi darajata sahibis shaumi was salah. Sesungguhnya seorang yang berakhlak yang mulia akan sampai derajatnya kepada orang yang ahli sholat dan ahli puasa. Kadang para ikhwah, senyumanmu di hadapan saudaramu muslimmu itu mengalahkan sholat seseorang semalaman suntuk, puasa seseorang. Kadang para ikhwah, memaafkan kesalahan orang lain di dunia bisa mengalahkan ibadah seseorang semalaman suntuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bil munasabah, sebagai peringatan, ini yang suka mendendam, memaafkan di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan menuntut balas di akhirat. Al-mazlum haqqa lahu an yatluba min zalimihi mazlamatah. Orang yang zalim, yang terzalimi, berhak dia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk minta agar yang menzaliminya dibalas kezalimannya. Wa rabbuka bidzallamin lil 'abid. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Pasti semuanya akan diberikan sesuai dengan haknya. Tuqadu lisyatil jalha min asyatil qurana hatta yuqassa minhu. Kambing yang patah tanduknya akan didatangkan, dan kambing yang mematahkannya akan didatangkan sampai diambil qisas untuknya. Tidak ada kezaliman nanti di akhirat. Berhak orang yang zalim untuk menuntut balas, tapi memaafkan di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan menuntut balas di akhirat. Ini singgungan, sindiran kepada orang-orang yang sering mungkin diam dia di dunia. Enggak Ustaz, saya enggak akan balas. Tapi nanti di akhirat tunggu aja, tak tuntut. Ya, apa dalilnya Ustaz? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Salah satunya wal 'afina 'anil nas, yang memaafkan kesalahan orang lain. Para ikhwah yang malam ini masih berseteru dengan rahimnya, belum berkomunikasi, menyambung hubungan dengan rahimnya, baik karena kesalahan, baik karena ketidakpahaman, baik karena harta warisan, maka bermaaf-maafan. Memaafkan di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan menuntut balas di akhirat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan akhlak yang mulia juga, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Di antara orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan termasuk akhlak yang baik apa itu? Dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ini para suami, khairukum wa khairukum linisa'ihim. Dan yang paling baik akhlaknya di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya terhadap istrinya. Perhatikan para suami yang mulutnya sering kasar, kotor, keji, yang tangannya sering kasar, menempeleng istri,
menampar istri, yang kakinya sering menendang istri, maka akhlak yang baik adalah orang yang paling terbaik akhlaknya, orang yang paling baik sikapnya terhadap istrinya. Dan ayat-ayat, dalil-dalil syariat yang redaksinya agar berbuat baik kepada istri itu ditujukan kepada Anda, kita semua, wahai para suami, agar kita lebih bersabar, lebih mengayomi istri, lebih sayang, lebih cinta, lebih mengekspresikan cinta kita. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Gaulilah istrimu dengan baik. Kemudian Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Dan istri memiliki hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban. Istri memiliki hak untuk diberlakukan dengan baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala istausu bin nisa'i khairan." Aku ingatkan kalian wahai para suami, berbuat baiklah kepada para istri. Fa innahunna 'awanun 'indak. Sesungguhnya mereka adalah tawanan di sisi kalian. Tidak bisa keluar rumah kecuali dengan izin suami. Bahkan tidak bisa untuk berpuasa sunnah kecuali dengan izin suami jika suami ada di tempat. Maka sering sekali para istri terzalimi dengan suami-suami. Suami selingkuh kemudian dinasihati oleh istri. Kemudian jawaban sang suami, "Diam. Tugasmu cuma taat kepada saya. Urusan saya selingkuh, bukan urusanmu." Apa ini? Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ma daraba biyadihi qat imra'ah wala khadimah. Rasul SAW tidak pernah memukul dengan tangannya sama sekali istrinya ataupun pembantunya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan untuk sesuatu yang sudah terjadi, "Lima fa'alta hadza?" Kenapa engkau lakukan ini? Tidak pernah beliau lakukan itu. Yang sudah terjadi, qaddarallahu ma syaa fa'al. Selesai. Beliau juga ketika memerintahkan sesuatu kemudian belum dikerjakan misalkan oleh istri atau anak-anak kita, beliau tidak pernah mengatakan, "Lima lam taf'alu?" Kenapa engkau belum mengerjakan? Tapi perintahkan agar dikerjakan. Berbuat baiklah, rubah gaya hidup kita kepada istri-istri kita. Super cuek, bebek, super keras, super kasar. Ketika manggil seperti manggil kepada budak, pembantu. Harus sabar. Karena memang perempuan diciptakan dalam keadaan bengkok. Innal mar'ata khuliqat min dhila' wa inna a'waja syai'in fil dhila'i 'alah. Sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Jika engkau tuqimu kasartahu wa kasruha talaqwa. Kalau engkau berusaha meluruskan yang bengkok tadi, engkau akan mematahkannya, dan mematahkannya terjadilah talak, divorce. Talak. Lemah lembutlah terhadap istri. Memang sifatnya seperti itu. Kadang sen kanan belok kiri. Itu. Terima saja. Sudah terima saja. Maklumi saja. Ya. Karena pikiran mungkin mikirkan antum mau poligami, mikirkan mau masak apa hari ini. Coba bayangkan. Kadang dia mikirkan 3 kali sehari masak dengan menu yang berbeda-beda. Apalagi kadang-kadang lisan atau lidah seorang suami rewel. Bayangkan. Maka para ikhwan yang dirahmati, khairukum linisa'ihim. Yang paling baik di antara kalian, khair itu adalah ismu tafdhil minal aqyam. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah yang paling terbaik. Di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
keutamaan akhlak yang baik lagi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam menjamin bagi siapa yang berakhlak yang baik, dia akan mendapatkan sebuah rumah di surga yang paling tinggi. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'im bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan." Aku pemimpin di tengah surga bagi siapa yang meninggalkan perdebatan, pertikaian, meskipun dia benar. Dan ini ingat para ikhwah, di zaman media sosial, saya berharap yang pernah ngaji kepada saya, jangan berdebat di media sosial. Media sosial yang kalian hadapi bukan, kita tidak tahu siapa dia. Ya. Wad-din laisa liman ghalab. Dan agama bukan bagi siapa yang menang debat. Ad-din qala Allah wa qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Agama adalah agama yang berdasarkan Al-Quran, firman Allah, dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu agama. Tidak perlu Anda takut kalau seandainya ada orang mendebat Anda, asalkan Anda berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah seorang datang kepada Imam Malik rahimahullah. Kemudian Imam Malik, orang tersebut berkata kepada Imam Malik, "Ya Imam, ta'ala ujadiluk." Wahai Imam, kesini aku ingin berdebat denganmu. Kemudian kata Imam Malik rahimahullah, "In ghalabtani, qala tattabi'ni." Kalau engkau menang dalam berdebat dengan aku, maka kata orang tersebut berarti engkau harus mengikuti aku. Kata Imam Malik lagi, "In ghalabtuka." Kalau aku menang melawan engkau saat debat, apa yang harus aku lakukan? Attabi'uka. Aku akan mengikuti engkau. Fa idza jaa'a ahadun akhar wa ghalabana, qala nattabi'u. Kalau seandainya datang orang ketiga kemudian mengalahkan kita berdua, apa yang harus kita lakukan? Kita mengikuti yang ketiga. Kemudian kata Imam Malik rahimahullah, Imam dari Hijrah, "Ya hadza ad-din laisa liman ghalab." Wahai fulan, agama bukan bagi siapa yang menang debat. Ad-din qala Allah wa qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhiba wa in kana mazihan. Lihat, ini termasuk akhlak yang mulia, tidak berdusta. Wal mu'min la yakdzib. Al-mu'min ya'tarif bi khatahi walakin la yakdzib. Seorang beriman, dia mengakui kesalahan. Oke, kesalahan. Semua dari kita pelaku kesalahan. Tapi dusta, la. Al-mu'min la yakdzib. Orang beriman tidak boleh dusta. Rasulullah SAW menjamin sebuah rumah di tengah surga bagi siapa yang meninggalkan dusta meskipun dalam keadaan bercanda. Tidak boleh dusta para ikhwan. Berdusta dosa besar. Innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dusta, bohong, menghantarkan kepada keburukan. Wal fujur yahdi ilan nar. Keburukan menghantarkan kepada neraka. Wala yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'inda Allah kadzaban. Dan masih saja seseorang berdusta sehingga ditulis sebagai tukang dusta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang beriman tidak boleh berdusta. Bahkan seorang salafus saleh, kalau tidak salah namanya Sufyan bin Sa'id bin Masruq ats-Tsauri, imamul muhadditsin, beliau mengatakan, "Lau anzalallahu malakan atau lau nazala malakun minas sama." Kalau seandainya ada malaikat, seorang malaikat turun ke langit, kemudian mengabarkan kepada kita, wa qala innallaha ahalla al-kadhib ma kadzabtu tawarru'an. Kemudian malaikat tersebut berkata, Allah telah menghalalkan dusta, aku tidak akan pernah berdusta. Kenapa? Malu berdusta. Mukmin tidak berdusta. Al-mu'min la yakdzib fi hayati. Ngaku salah iya. Saya pernah ke luar negeri, Eropa.
Saya tanya kepada mereka yang kerja di sana, apa yang paling tidak disukai oleh orang kafir? Dusta, bohong. Kalau ngaku salah, semua orang bersalah. Tapi sampai dusta, lah, sudah turun derajatnya. Kalau sudah dusta, bohong, turun derajatnya. Al-mu'min la yakdzib. Sampaikan itu dalam qalbu kita. Tanamkan itu kepada istri, anak-anak kita. Al-mu'min la yakdzib. Orang yang beriman tidak berdusta, walau kana mazihan. Meskipun dia dalam keadaan bercanda. Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluqah. Dan aku menjamin sebuah surga yang di tempat yang paling tinggi bagi siapa yang memperbaiki akhlaknya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu semua tadi adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan akhlak yang baik. Tapi perlu diingat bahwa akhlak pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang penyabar, memang dari sononya penyabar, tidak suka balas dendam. Ada orang yang temperamental, sedikit marah, sedikit langsung pakai pukul, sedikit langsung naik darah dan seterusnya. Memang dari sananya, dan itu sudah dijelaskan oleh para ulama salafus saleh. Seperti misalkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebagaimana perkataan beliau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Innallaha ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah membagikan di antara kalian akhlak-akhlak kalian. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana telah membagikan di antara kalian rezeki-rezeki kalian. Persis, ada yang kaya, ada yang setengah, ada yang miskin. Begitulah juga akhlak. Ada yang tinggi akhlaknya dari sananya memang. Ada yang dia berakhlak yang mulia, sabar, harus dengan perjalanan bersabar, harus benar-benar innamas sabru man yatasabbar yusabbiruhu Allah. Siapa yang berusaha sabar, baru Allah kasih kesabaran kepada dia. Harus usaha. Nah, itu salah satu kenyataan yang harus kita pahami baik-baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun itu tadi pendahuluan, belum kajian. Sedangkan habis Isya katanya kita azan salat ya. Baik. Saya sebenarnya sudah sampai Isya saja enggak apa-apa. Itu saja sudah cukup insyaallah. Tapi tema kita adalah meneladani akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lemah lembut. Dalam bahasa Arabnya arif. Lemah lembut, arifqu, ra fa qaf. Dan secara bahasa ar-rifqu artinya adalah diddu al-unf, kebalikan dari sifat kekerasan. Ar-rifq linul janib, lemah lembut terhadap orang lain, baik itu dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Dan kita langsung mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kelembutan beliau saat beliau masih hidup terhadap orang lain. Di antaranya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salat. Kemudian beliau sujudnya panjang. Ini hadis menarik untuk mendidik agar orang tua berakhlak yang mulia kepada anak-anaknya. Di antaranya sabar di dalam menghadapi anak-anaknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam salat, lalu beliau sujud dan sujudnya lama. Kemudian
Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, seorang sahabat ketika melihat Rasulullah SAW sujud, dan waktu itu adalah waktu turunnya syariat, mungkin saja berubah, ada syariat perubahan, ada syariat penambahan waktu sujud dan seterusnya. Maka ada sahabat Nabi, karena Rasulullah SAW lama sujudnya, beliau mengangkat kepalanya. Ternyata beliau tahu sebabnya, yaitu ada cucu beliau Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menunggangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat tersebut sujud kembali karena sudah tahu sebabnya. Ketika setelah selesai salat, falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala an-nas ya Rasulullah innaka sajadta baina dhahranai salatika sajdatan ataltaha. Wahai Rasulullah, tadi salatmu sujudnya sangat lama. Apa penyebabnya? Hatta dhananna annahu qad hadatha amrun aw annahu yuha ilaih. Sampai kami mengira engkau terjadi sesuatu pada dirimu atau engkau sedang dapat wahyu, karena itu memang sedang turun-turunnya wahyu. Maka apa kata Rasulullah SAW? Kullu dzalika lam yakun. Semua itu belum terjadi. Artinya aku tidak dapat wahyu, tidak ada terjadi pada diriku apa-apa. Walakin ibni irtahanani, tetapi ini cucuku Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sedang menunggangiku, seperti anak sedang menunggangi seorang bapaknya saat bapaknya sedang sujud salat. Fakarihtu an uajjilahu hatta yaqdiya hajat. Maka aku tidak ingin untuk menyelesaikan mainannya saat salat menghadap Allah, menjadi imam di hadapan para sahabat, sampai dia selesai keperluannya. Lihat bagaimana lembutnya Rasulullah SAW terhadap anak kecil. Ketika kajian seperti anak lari, memang itu seperti itu anak-anak. Kalau jenggotan lari kurang ajar. Anak-anak lari memang dunianya lari. Kalau duduk sakit tuh anak. Nah ini salah satu contoh. Nanti kita akan sebutkan contoh-contoh yang lain setelah salat isya. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.